Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu saya lagi Frandi di YouTube Mastery 1.0. Oke, kita sudah sampai di video ke-21, yaitu kita akan membahas tentang YouTube Funnel. Apa itu YouTube Funnel? Mari simak video berikut ini. Oke, teman-teman, kita akan membahas tentang YouTube Funnel. YouTube Funnel ini adalah masih bagian dari menganalisa sebuah channel YouTube, yaitu di Analytics YouTube Studio. YouTube Funnel itu apa? YouTube Funnel itu adalah sebuah penyajian data dalam bentuk corong yang menggambarkan berapa kali thumbnail yang ditampilkan kepada pemirsa di YouTube, kemudian seberapa sering thumbnail tersebut menghasilkan tampilan, dan bagaimana akhirnya menyebabkan waktu menonton. Jadi yang pertama adalah dari impression ini bagaimana menjadi view akhirnya menjadi watch time. Nah, ini adalah contohnya seperti ini ya, funnel itu ya. Di sini ada impression, kemudian ada view, jadi impression itu jadi view, kemudian jadi average view duration, dan menjadi watch time. Oke, kita langsung akan praktek di dashboard Analytics YouTube Studio. Oke, kita masuk seperti biasa di YouTube Studio, kemudian klik Analytics, kemudian klik jangkauan. Setelah kita bahas di video sebelumnya adalah tentang traffic source atau jenis sumber traffic, berikutnya adalah kita akan membahas tentang YouTube Funnel. Ini adalah penting sekali, kita harus bisa membacanya tentang performa kita, channel kita. Jadi YouTube Funnel ini ada dua, funneling untuk ini semua. Jadi kalau kita lihat di Analytics ini adalah funnel dari semua rata-rata video kita atau performa dari channel kita. Nanti juga ada YouTube Funnel per video. Jadi per video nanti bisa kita analitik juga traffic source-nya dari mana, kemudian YouTube funnelnya bagaimana. Oke, kita akan membahas pertama adalah tentang YouTube Funnel yang ada di channel kita atau secara keseluruhan video kita. Jadi cara membacanya seperti ini. Yang pertama ini adalah ada tayangan di paling atas gitu ya. Jadi channel saya ini dalam 28 hari terakhir itu mendapatkan tayangan ya, bukan penayangan. Dapat tayangan atau impresi itu adalah 29,3 juta. Maksudnya apa? Jadi ini di sini ada keterangannya. Nah, ini ya. Frekuensi thumbnail video Anda ditampilkan kepada penonton. Metrik ini hanya menyertakan tayangan di YouTube, bukan di situs atau aplikasi eksternal. Jadi, thumbnail kita itu sebenarnya sudah dipromosikan YouTube gitu ya, sebanyak 29,3 juta. Pertanyaannya, apakah semua yang ditampilkan itu dipromosikan YouTube itu menjadi view? Enggak, gitu ya. Karena orang nonton di YouTube itu banyak pilihan. Jadi mereka terserah mau milih yang mana. Dari tayangan ini, thumbnail kita ditayangkan ini, yang menjadi view, yang menjadi klik itu adalah hanya ini ya, penayangan dari tayangan itu adalah 2,2 juta. View dari impresinya itu adalah 2,2 juta. Berarti berapa persen? 22 dibagi 29,3, maka CTR rata-rata channel saya ini adalah 7,4. Jadi channel saya yang satu ini mempunyai CTR yang cukup tinggi, di mana CTR itu batasnya adalah 5% gitu ya. Di bawah itu performanya kurang bagus, di atas itu performanya bagus. Maka ini di atas, sudah di atas 5, maka memiliki CTR yang cukup tinggi. Kemudian dari 2,2 juta ini yang tayang atau yang mendapatkan view, itu rata-rata durasinya menontonnya adalah dari semua video saya ini adalah 3 menit 9 detik. Ya, rata-rata. Kemudian watch time-nya berapa jam, itu ada 114.000 jam dalam 28 hari terakhir. Nah, jadi nanti kita sangat penting ya kita mengetahui ini, sehingga kita nanti bisa menganalisa sebuah konten ini bagus apa enggak. Contoh ya, ini untuk channel, kita beralih bagaimana menganalisa sebuah video. Kita klik video sini ya, kita ambil contoh aja salah satu video. Kita ambil contoh salah satu video, misalkan ini ya videonya, cara budidaya ternak ikan gurame ya. Kita lihat analitiknya di sini, klik analitik, kemudian teman-teman klik jangkauan.
Nah, di sini juga akan ada muncul apa? Funnel YouTube-nya tadi. Ya, jadi Gurame ini sudah dipromosikan YouTube, ditayangkan itu adalah sebesar 330.000. Ya. Dari mana YouTube? Ini dari sini. 94,5% dari YouTube merekomendasikan konten Anda. Nah, jadi konten kita ini direkomendasikan YouTube melalui apa? Ini ya, direkomendasikan di halaman beranda. Berarti apa? Kalau di halaman beranda, home artinya adalah melalui browse future, gitu ya. Kemudian direkomendasikan di halaman tonton. Ini berarti apa? Di halaman tonton suggested video, gitu ya. 93%, 1,5%. Nah, kayak gitu. Yang lain 5,5% itu adalah mencari konten Anda atau lainnya. Jadi video saya ini, cari budidaya ternak ikan gurame ini lebih banyak dipromosikan YouTube itu sendiri, gitu, melalui browse feature dan juga halaman ini dan juga di halaman tonton atau suggested video, gitu. Jadi udah dipromosikan. Tapi gitu, thumbnail kita udah dipromosikan sebanyak 330.000. Tapi yang jadi view berapa? Yang jadi view hanya ini 11,3.000. Artinya berapa CTR-nya? CTR itu adalah click to rate atau rasio klik tayang, yaitu 11.000 dibagi dengan 330.000, yaitu sebesar 3,4%, gitu ya. Kemudian rata-rata durasi nontonnya adalah sekitar 4 menit dan waktu tontonnya total adalah sekitar 801 jam. Jadi ini CTR-nya masih kecil ya, 5%. Maka untuk merubah CTR tadi kita sudah belajar. Untuk merubah CTR apa yang harus kita lakukan? Untuk merubah CTR itu yang pertama adalah 2. CTR itu tergantung hanya 2, yaitu thumbnail dan judul. Maka untuk memperbaiki CTR kita harus memperbaiki thumbnail dan memperbaiki judul. Jadi ketika diupload memang tim saya ngupload aja gitu ya. Ketika CTR-nya di bawah 5 itu baru diganti thumbnail. Nah, nanti kita lihat lagi evaluasi ketika sudah bagus, maka ini bisa dilanjutkan lagi diganti thumbnail. Ini berarti diganti thumbnail. Kalau diganti thumbnail belum ngefek, belum sampai 5%, diganti judul, gitu ya. Sampai 5%. Tapi ada beberapa konten yang memang nggak bisa 5%, nggak masalah. Yang penting ada kenaikan di awal. Dari misalkan 3,4, ketika saya udah ganti thumbnail itu berubah misalkan 3,6, nggak masalah. Walaupun cuma 0,2 itu sudah bagus. Karena ketika CTR kita naik, itu otomatis yang berubah apa? Ini penayangan dari tayangan ini udah langsung besar, gitu. Jadi sangat ngefek pengaruh ya thumbnail dan juga judul. Itu tadi pentingnya untuk YouTube memahami tentang YouTube funnel dan video funnel. Jadi kita tahu video ini bagusnya di mana, apa yang harus kita lakukan, ya, gitu ya. Itu dari YouTube funnel. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa menanyakan di grup Facebook. Di grup Facebook nanti akan ada kategori-kategori. Jadi teman-teman silahkan menanyakan sesuai dengan kategori, sehingga nanti nggak akan tercecer pertanyaan. Misalkan tentang traffic source, itu hanya pertanyaan tentang traffic source. Pertanyaan tentang YouTube funnel, tentang YouTube funnel, gitu ya. Saya tunggu diskusinya di grup Facebook. Sampai jumpa di video berikutnya. YouTube Mastery 1.0, bukan YouTuber biasa.